bisa tau gua nomor dulu. Gak ada duit kata Vicky. Udah ada sendal 100. Terus saya bawa 100 ke Facebooker. Saya bawa terus Vicky nagih. Bayar. Ada rangkaian acara apa aja sih di haul almarhum Bang Sapri ke 1 tahun ini? Kedua tahun ya? 2 tahun ya? Paling cuma pengajian doang sih, kayak sekarang nih haus sekali. Jadi memang harus benar-benar kita adain lah, karena kan uang ini juga ada dari Soto juga, itu almarhum. Jadi ya harus gimana caranya, harus tetap ada haul buat almarhum. Kalau untuk tamu undangannya sendiri itu dari RT berapa atau dari... Kalau tamu undangan ini kan kita keluarga besar sini kan. Yang pertama sih tamu undangannya itu pertama almarhum kan jamaahnya musola di sini, dan almarhum juga aktif ya kan, kayak uang buat anak yatim, kayak uang buat santunan, buat kayak orang sakit. Nah kita ngundang musola. Nah musola itu jamaahnya sekitar ada 140 orang, ditambah lagi sama tetangga-tetangga sebelah. Jadi alhamdulillah sekarang memang tadi berudah kan kita ada sekitar 160-an lah datang gitu. Alhamdulillah rame gitu. Mungkin bagaimana sih kedekatan almarhum gitu dengan warga setempat, warga sini? Emang mau nih kalau dulu ya ganti-gantinya. Kalau almarhum nih sama lingkungan setempat, waduh bisa dibilang ya udah kayak almarhum tuh nggak mandang dia tua dia muda. Jadi almarhum tuh kayak sama aja, deket semua. Makanya banyak banget di sini ya ngerasa sama almarhum tuh udah deket banget kayak saudara, walaupun dia orang jauh gitu. Karena mereka juga ngerasa kehilangan juga, kayak contohnya warga lain nih, RW lain kan jauh ya, tetap mereka ada yang hadir kemari karena mereka emang kayak almarhum tuh kayak ngerasa kehilangan banget. Sampai sekarang pun masih pada bilang seperti itu, masih nggak percaya lah, udah 2 tahun kayak masih ada gitu. Iya. Jadi dulu kalau maksudnya kalau lagi libur, istilahnya kalau lagi libur kerjaan itu almarhum tuh main sama warga sini berarti ya. Almarhum libur tuh pasti ke warung soto. Nah di warung soto tuh pasti banyak banget teman-temannya dia. Jadi siapa aja yang lewat dipanggil sama dia, emang buat nimbrung doang, manggilin. Kadang almarhum kayak teh lain, kayak buat kopi gitu kan, kopi almarhum pasti yang bayar tuh, kayak beli kopi dah, beli minuman. Jadi almarhum royalnya seperti itu sama warga. Jadi mungkin itulah kesannya almarhum kan, jadi warga lain kayak ngerasa kehilangan. Emang baik banget kalau lagi nongkrong di mana aja, dia selalu nyiapin makanan, beli makanan buat dia. Emang sosialisasinya emang bagus banget, emang buat pelajaran kita juga nih masih muda. Terus diselingi sama bercandaan-bercandaannya. Nah itu dia pastinya kan, almarhum juga kan komedian, pasti diselingin seperti itu kan. Juga almarhum kemarin ya kan sebelum meninggal dia udah bikin baju 2 kodi baju RW, dia mau jadi RW. Nah itu mereka tuh yang lawan almarhum, awal ada 3 lawannya. Pas tahu almarhum naik nih, mereka 2 mundur. Udah gua nggak usah ikut, Sapri udah pas menang. Kita udah bikin baju tuh, ada gambar Sapri di sini sama di belakang Sapri. Nah Sapri yang nulis tuh S-nya apa, A-nya apa. Jadi yang 2 udah dari awal daftarin, udah ada senyara dah, ada Sapri yang nyalonin, udah mereka udah pasti Bang Sapri dinobatkan sebagai RW harusnya. Cuma almarhum sakit waktu itu, jadi nggak jadi. Haul ini katanya pengen diadain secara rutin per tahunnya Bang? Ya insya Allah pasti setahun saya ada rutin, karena kan insya Allah kita doain dan ada rezeki kayak Maya. Karena kan almarhum juga dia berjuang keras buat keluarga kita nih, buat keluarganya Irma, kayak keluarga saya juga. Almarhum tuh semasa hidupnya ngebantu lah, masa kita nggak bisa ngebantu dia setahun sekali gitu. Insya Allah ada rezeki pasti kita adain, apalagi masih ada soto, uang soto masih punya hak almarhum, makanya kita sisihin buat almarhum. Insya Allah pasti kita adain selalu. Mungkin semenjak banyak artis yang menjaga jarak ketika bergaul. Bang Sapri sendiri seperti apa? Jadi yang Bang Sapri kepada warga gitu, apakah dia nggak mengkotak-kotakan orang gitu? Kalau almarhum tuh memang dia dibilang sama artis-artis yang mewah gitu ya, misalnya senior yang lebih high lah. Pri lu kenapa sih Pri kalau syuting pakainya kolor? Kenapa sih pakai sandal jepit? Emang gue begini kata dia gitu. Bukan gitu Pri, lu biar pakai sepatu mahal, biar nanti harga lu mahal kata dia gitu. Cuma almarhum memang dia low aja apa adanya. Kayak di warung juga sama. Orang juga pada kaget itu, kayak Sapri bukan sih? Kayak orang mobil kopabut tuh, mobil angkot lewat itu Sapri bukan sih, dia ngapain Bang? Dorong ke tempat sayur.
Jadi ketupat sayur di sini nih, dagangan di depan tuh samping soto. Dia mau ketupat sayur dorong-dorong pakai gerobak. Itu Bang Sapri bukan sih, Bang. Jadi ya dia apa adanya gitu. Jadi orang nggak segan gitu sama dia. Jadi orangnya asik kok, nggak sombong. Jadi mereka banyak datang temennya di situ. Ada yang bergaul lah, nggak mau kotak-kotakan. Mungkin semenjak Bang Sapri udah tiada nih, ada nggak sih perubahan yang terjadi dalam keluarga mungkin? Nah buat Bisa Kak Irma, iya. ya, Bang. Mbak Irma. Sapri nggak ada. Buat keluarga Buat keluarga Kak Irma. alhamdulillah dia tapi sempat kemarin ada Iya. ya ada kejadian yang kurang enak ya. Iya. Kak Irma mau minta Iya, maaf sama Bang. Om Doli Iya. ya, karena kemarin itu emang ada salah paham Iya. gitu setahun yang lalu gitu. Nah alhamdulillah kita juga, alhamdulillah sama Kak Irma juga udah akur lagi. Karena Nah gimana sih, cuma salah paham aja Kak, Iya. salah pahaman aja sebenarnya. Jadi Om Doli merasa tuh saya nggak ini sama dia, nggak ngabarin atau gimana gitu. itu doang, cuman alhamdulillah udah kelar semua gitu kan. Nah, Saya almarhum minta maaf ya Om Doli. iya nggak apa-apa, Saya minta iya maaf Doli juga minta sama maaf keluarga. sama-sama. Iya, Iya kita rasanya juga nggak enak gitu Iya, sebenarnya selama ini gitu. nah Doli juga karena apa, Doli mikirnya kan kalau nggak ada almarhum memang kita, kalau nggak ada almarhum kayak ngerasa kehilangan banget ya. Iya, Jadi kayak nggak ada yang namanya kayak ada orang tua, masih orang tua yang ngatur. Menyatu keluarga Iya sebenarnya gitu. almarhum Nah, itu. almarhum bapak saya nggak ada, almarhum nih sebagai kepala Kayak orang keluarga, tua. orang tua Gitu. semua Orang tua kita. dirangkul. Ada masalah keluarga adik-adiknya dia, almarhum yang turun ke tengah. Ada masalah keluarga di sini misalnya ya pahitnya, misalnya ada masalah keluarga yang A, dia turun almarhum. Misalnya ada acara apapun, misalnya kayak yuk kita jalan-jalan, almarhum yang mulai. Itulah almarhum di tengah. Nah pas almarhum gak ada nih, nah kita nih kayak udah mulai goyang nih awalnya. Cuman alhamdulillah kita sama Kak Irma udahlah, kita saudara, udah mungkin salah paham kemarin, kita lupain aja. Yang penting gimana cara kita doain almarhum terus. Buat kedepannya lebih baik lagi. Iya, kan almarhum juga pasti kan ngeliat kita lah gimana. Yang penting almarhum doain kita juga biar kita keluarga biar sama-sama lagi gitu. Mbak Irma punten, apa ini soalnya tak ingin menikah lagi itu? Mungkin apa sih yang jadi pertimbangan Mbak Irma sebagai single parent pada saat itu? Pertama, mungkin apa kayak mana? Irmanya lah. Gak malu deh. Ya udah itu aja Kak. Mungkin itu ya, mungkin karena anak masih kali, kecil mungkin. iya. Iya. Mungkin Kak Irma kan pernah Iya, Kak Irma kan punya anak dua, masih kecil yang satu, yang mungkin pertimbangannya buat ngejagain siapa, karena Kak Irma di sini sendiri, dia juga Kak Irma kan Kerja juga nggak kan? punya orang tua juga, Orang tua nggak punya. orang tua ya tinggal ibunya Om Doli gitu kan, tinggal satu gitu. Ya, anak juga masih kecil, ya mungkin Kak Irma mikir positifnya di Kak Irma nih ngejagain ya. Sosok apa buat yang kecil, kalau kakak kan udah ngerti ya, kalau yang kecil gitu kan kayak gimana. Mungkin sosok pasangannya sendiri tuh orang baru kah atau udah dikenal sejak lama Mbak? Ya lama sih, cuma baru ketemu lagi, baru ketemu lagi. Dan Mbak Sapri Iya. iya. Pokoknya udah selesai dah itu masalah keluarganya. Om Doli juga udah tidak ada. Terus kalau aku juga minta maaf Om Doli kalau ada salah suamiku atau aku yang kurang sopan sama Om Doli, sama keluarga, aku minta maaf ya. Udah, ini mah udah kita lupain, udah clear. Kita mah sekarang udah dari nol lagi, bareng-bareng. Namanya keluarga, kita kalau apa-apa pasti ada keluarga gitu kan. Apalagi kita keluarga Betawi besar di sini, keluarga besar. Malu juga lah, kita udah clear, pokoknya udah aman. Udah insya Allah udah menjadi keluarga yang baik-baik lah kita ya. Iya. Tapi Bang Doli udah ketemu sama yang baru. Oh udah ketemu, udah. Ya kemarin lebaran juga keliling bareng lah. Biasanya kan kalau lebaran tuh almarhum yang keliling bareng. Nah kemarin suami Kak Irma yang baru keliling. Saya yang ngajak, ayo ikut. Saya ajak muter-muter ke kampung sini biar pada kenal gitu. Itu udah masuk keluarga Iya. besar, udah Jadi biar gimana caranya ikut ke keluarga kita tradisi di sini gitu. Karena kan keluarga almarhum yang baru suaminya dia bukan orang sini, orang jauh ya. Iya, bentar. Orang Bintaro, beda kampung. Jadi karena kan masing-masing daerah pasti beda Beda, tradisi. iya. Makanya dia saya bilang lebaran kemarin nih, ayo ikut aja ke sini gimana ngikutin tradisi sini gitu. Biar pada kenal sama tetangga sebelah. Masuk
saudara-saudara. Iya. Bang Doli, semasa hidup almarhum mungkin ada gak sih yang meninggalkan pesan untuk keluarganya itu? Kalau buat almarhum ini pesan buat keluarga kita, kalau itu sih paling nggak ada yang buat keluarga besar, nggak ada ya, paling buat kemarin tuh anaknya aja. Kan anaknya itu kan Kavi ya, dia kan benar-benar yatim seutuhnya ya. Jadi yang dari Put Kak Irma tuh almarhum cuma titip pesan di rumah sakit tuh ya jagain aja, mau lihat anaknya lahir. Cuman kan almarhum kenapa dia sampai gula 1143, itu yang bikin dia kuat mungkin gara-gara anak ini, anak Kavi gitu kan. Kavi jadi dia pengen ngeliat lahir, cuman akhirnya nggak sampean lihat gitu. Itulah pesan dia, cuma jagain anaknya aja gitu, pengen lihat anaknya, tolongnya jagain Sherin. Dia ngomong kayak gitu di rumah sakit sama kakak ipar juga ngomong gitu, Sherin mana Sherin, nanyain dulu Sherin mana Sherin katanya, mau lihat Sherin, cuman nggak bisa ngeliat kan di ruang itu kan, di ruang ICU nggak boleh. Makanya kemarin tuh yang pas awal ketemu yang pas almarhum udah bisa ngomong, tapi yang kesininya kan almarhum udah bener-bener dia masih sempat ketemu anak kan, cuman kata dokter kondisi almarhum lagi parah, jadi dokter nggak ngizinin. Dan itu pesan terakhir almarhum sebelum almarhum meninggal itu, anaknya sih yang dipikirin, karena sayang banget dia sama saya nih. Mungkin sekarang gimana sih kabar kedua anaknya, Bang? Mbak Irma? Alhamdulillah sehat. Baru kemarin tuh habis lebaran pada sakit, pada enak badan, tapi udah meninggal sekarang. Tapi mungkin sedikit balik lagi setelah status perubahan status Mbak, silaturahmi dengan keluarga mendiang Bang Sapri seperti apa? Apakah mereka tetap welcome lah gitu setelah status sudah berubah atau gimana Mbak? Tetap seperti dulu, alhamdulillah. Malah lebih dekat lagi ke anak-anak tuh. Nih Om Doli nih perhatian banget sama kakak, sama adik. Sering ini apa namanya? Sebenarnya si kakak mau ngajak jalan-jalan Om Doli, Om Doli yang kerja. Biasanya tuh Om Doli setiap minggu suka ngajak jalan gitu ke tempat yang biasanya kakak jalan sama almarhum. Anak usir biasa. Gusuran. Kenapa ke situ, Mbak? Senang dia di situ jajan-jajan. Modalnya nggak banyak. Oh, nggak banyak. Paling 50.000. Ada danau gitu tuh. 50.000 Jajan habis. aja di situ. Ngajak Om Doli, ayo gitu. Saya biasanya ngajak almarhum tuh selalu ngajak anaknya tuh ke situ. Jadi modal 50.000 tuh bisa ngajak ponakan 5. Iya. Jadi apa yang dibeli murah-murah jajannya ada 1.000. Iya, Nah saya tuh bener. pas sejak almarhum meninggal, emang saya sering ngajak Sherin kemana-mana kan, seminggu sekali pasti kayak sama ponakan lain. Cuman nih udah hampir beberapa bulan, Doli saya kerja juga ke Bekasi juga, jadi aduh nggak ada waktu. Jadi saya di sini juga baru nih karena ada haul ya kan, aduh saya juga tadi izin gimana caranya biar bisa pulang sampai rumah cepet gitu. Tapi Mbak, pasca kepergian Bang Sapri itu banyak gak sih rekan-rekan artis yang datang untuk menyantuni atau sekedar menjaga ukhuwah Islami dengan Mbak Irma juga gitu, yang datang teman-teman artis yang lawak khususnya? Dulu sih memang teman Pas artis awal ya? pas awal memang banyak yang menyantuni, kayak Kak Irma kan dulu kan masih sendiri tuh, memang ada artis yang menyantuni gitu buat anaknya setiap bulannya ada yang menyantuni. Dan setelah Kak Irma menikah lagi ya artis tersebut ya nggak menyantuni lagi karena memang udah ada penggantinya gitu. Tapi masih berhubungan menghubungin gitu kan? Kalau menghubungin Kak Irma masih hubungin nggak? Udah enggak, udah lost Tapi kontak. waktu itu pernah bilang kalau udah nikah lagi kayaknya udah ya stop gitu. Iya, makanya aku ngabarin mereka gitu. Aku kan nggak mau nanti kedengaran sama mereka tapi itu susunya dibeliin terus kan gak enak gitu. Jadi aku ngabarin. Mbak Irma ada momongan lagi gak sih, Mbak? Dengan yang masih baby ya? Alhamdulillah. Mungkin gimana sih, Mbak, cara berbagi kasih kepada anak-anak dari Bang Sapri juga? Ya anaknya emang ya sharing aja sama Kavi anaknya. Kalau anaknya suami kan tinggalnya sama neneknya, nggak sama kita. Aku ngurus anak-anak almarhum. tapi anak yang paling besar udah maksudnya udah akrab dengan yang baru. Yang anak itu anak sambung aku juga maksudnya, iya. Sherin akrab nggak sama papa Iya. yang baru? Maksudnya Sherin akrab nggak sama papa yang baru? anaknya katanya. Iya Sherin.
Ya kalau lagi kan ketemunya juga jarang ya. Dulu sih awal-awal akrab, karena sekarang udah jarang ketemu. Status baru karena emang tujuannya untuk anak gitu kan ya. Tapi sosok suami yang baru ini bagaimana sih menggantikan Bang Sapri dan maksudnya bagaimana kalau untuk pribadi ini? Kalau menurut aku ya Pas gak berkapasitas gak menggantikan? sebenarnya ya mohon maaf nggak bisa tergantikan ya, kebaikannya gitu, ketulusannya. Jadi kalau itu kayaknya nggak bisa dibanding-bandingin gitu. Oke Bang, Doli. Apa nggak? Mungkin mau nanya tentang foto Bang Sapri nih. Sekarang siapa yang ngurus Bang? Kalau emang dari awal ya terus emang saya ada. Oh, dari awal. Tapi dari awal Yang belanja dulu kan baru buka memang lama-lama berdua patungan. Dan ke pasar pun dari awal saya gitu. Dari awal emang bener kebentuk. Sampai sekarang pun alhamdulillah bumbu. Dulu kan almarhum ketakutannya apa dulu almarhum? Dulu bisa bikin bumbu gitu. Dulu kan bikin bumbu kan sama karyawan yang baru tuh. Nah kalau dia keluar, nanti siapa bikin bumbu gitu pertama almarhum. Terus tahu juga belajar di mana, makanya di situlah saya belajar beli bumbu di mana, bikin bumbu di mana, dan alhamdulillah saya udah gak ketakutan dengan ketergantungan lah, sudah gak tergantung sama karyawan dengan bumbu, jadi sudah bisa gitu. Bahkan soto pun banyak juga orang yang pengen franchise gitu kan, mau buka dong Dol pakai nama Bang Sapri, ya udah silakan. Dan saya sama sekali dengan yang pengen ngajuin franchise saya bilang sama sekali nggak, udah nggak usah mikirin biaya franchise-nya berapa, yang penting nanti beli bumbu di kita biar sama itu. Karena pesan almarhum tuh kayak gitu, kalau mau buka soto Dol, ada yang mau buka soto pakai nama gua, ya udah kasih katanya gitu, cuman bumbunya yang sama, jangan sampai beda nanti rusak, gua bilang gitu. Almarhum yang baik banget dah. Ini dulu soto ada 5 jujur aja, cuman karena gara-gara mungkin corona kemarin tuh kan, jadi tinggal 1 Kak, tinggal 1. Dan sekarang soto kan udah bisa ditinggal ada karyawan, cuman tetap saya pakai WhatsApp grup lah. Jadi gimana kabar-kabar walaupun saya sibuk, tetap kayak Bang mesen buku habis, saya pesen kayak Bang ini ada kayak gerobak udah agak kurang bagus nih, aku cat, saya bikin catnya. Jadi ya alhamdulillah soto kemarin doang sih nggak stabil lah, setahun lalu nggak stabil, dan sekarang baru 2 bulan baru mulai stabil lagi gitu. Sempat sebelum 2 bulan kemarin emang sempat turun banget ya, mungkin karena puasa juga kemarin, terus sebelumnya juga karena yang pertama karena almarhum gak ada gitu kan. Memang tuh berat banget ngangkatnya Kak, waktu almarhum ada tuh ngangkatnya berat banget, itu sumpah berat banget. Karena apa, almarhum di situ kan banyak orang datang jauh-jauh pengen foto. Iya. Itu dia, dan sampai sekarang sih gak tahu yang makan di situ tuh sih gak tahu orang-orang mana, karena orang jauh-jauh semua gitu kan. Enggak kan orang sini mah gak ada karena mungkin sekarang tuh udah mulai agak berat nih, tapi alhamdulillah 2 bulan ini insya Allah alhamdulillah udah mulai stabil lagi gitu. Ya mungkin berkat doa almarhum juga. Berarti franchise apa faktor nama itu menunjang ya dalam sebuah brand atau berbisnis ya. Ini melihat ada peluang membesarkan nggak sih dengan nama Bang Sapri? Kalau dulu sih ini ide almarhum sih. Udah jadi almarhum, memang sih kalau nama artis di mana-mana pasti naik ya. Ini sih ide almarhum, udah soto di Bogor Bang Sapri pakai nama dia ya. Karena kan almarhum juga bagus juga, dia nggak idealis gitu. Dia kan Betawi asli. Di sini banyak saudara dia orang Betawi semua. Dia ngeliat di sana ada dagang soto Betawi, dia nggak mau dagang soto Betawi. Di sebelah situ ada soto Betawi, wah nggak enak Dol, saya nyaingin. Apa yang belumnya? Oh soto di Bogor gitu. Makanya sampai sekarang orang pada yang bilang, Dol, lu buka di soto Bogor di Bogor mananya? Itu masih sekarang masih pada bingung tuh. Namanya doang soto mie Bogor, cuman gue mah di Cipulir, Jakarta. Itulah almarhum, udah soto Bogor aja dulu biar beda dengan yang lain. Gak boleh kita nyanyiin saudara gitu. Tapi diseriusin, artinya emang niat ingin membesarkan nggak sih Bang dari pihak Bayar Bang juga berkonsul ingin emang dibesarkan nih soto mie Bogor Bang Sapri gitu loh. Pastinya pengen lah membesarkan lah, saya juga pengen. Iya karena kemarin kan kita banyak cabang ya. banyak cabang. Itu hasilnya dari soto. Jadi kita harus awalnya jujur buka nih, saya jujur dulu buka nih dulu. Dol, lu ada duit nggak 20 juta? Saya nggak ada jujur, saya nggak ada tuh, ada cuma sekian.
ya udah dah motor lu gadein, oh mau nyuruh sini motor lu gadein ke temen gua, digadein ke 10, almarhum 20, saya 20 juta, jadi total 40 juta. Nah kita modal tuh berdua tuh 50-50 modal segitu, ya udah kita modal ya bismillahirrahmanirrahim saya bilang gitu kan. Nah itu besar tuh kok, dari setahun ini udah mau 6 tahun, setahun tuh duit gak betah ambil, duit kita simpen aja, deng dapat modal nih, udah kita beli apa kontrak lagi, beli gerobak lagi. Nah dari situ setahun lagi dapat uang lagi, beli lagi, buka cabang lagi, setahun kita kumpulin buka lagi. Nah itulah kita mau besar, makanya kalau besar kan alhamdulillah bisa dapat sini ngambil, sono ngambil, gitu. Nah kalau satu doang kan kadang kayak ibaratnya kita punya ATM, kalau ATM satu doang ya kalau ATM-nya gak bagus berantakan. Makanya kita pengennya buka cabang ya, buka lagi lah gitu. Tapi Harus panjang. Tapi memakai gerobak gitu. Kita pakai gerobak bang, jadi gerobaknya gerobak mati sih, gerobak tanpa hebat, iya. bukan keliling. Jadi bener-bener dipasang ya, ditaruh aja. Karena banyak juga nih jujur sampai sekarang banyak artis yang ke saya bilang, Dol kalau mau buka soto di Bogor ngomong aja sama saya, nanti saya modalin. Doli tinggal nyari tempatnya aja. Itu ada artis, cuma saya nggak mau, dan saya ngerasa nggak mau beban gitu, takutnya saya buka ntar di sini dimodal dari nol, nggak panjang, saya ngerasa nggak enak. Makanya lebih baik saya sendiri aja. Banyak ada artis yang ngomong, udah Dol, lu buka lagi cabang, nanti gue biayain dari nol, kita buka rame, kita opening lagi. Itu temen almarhum artis juga. Nah itu dia bilang cari yang gede, yang bisa naruh mobil banyak, dia bilang pokoknya sewanya berapa, tempatnya strategis, gue yang modalin. Dan sampai sekarang sih nggak mau hubungin karena saya ngerasa gak enak aja loh. Insya Allah saya sendiri insya Allah bisa. Nah kalau dulu kan mungkin ada istilah kata dibantu dengan Bang Sapri ya, strategi marketingnya gitu loh. Kalau sekarang kayak gimana mungkin? Nah marketingnya ya, kalau dulu kan almarhum marketingnya emang dia kan, dia jual. Nah sekarang alhamdulillah saya kan semenjak ya mungkin ini dampak dari almarhum ya, alhamdulillah tuh jadi saya juga banyak kenal sama temen almarhum, dan temen almarhum banyak juga yang mempromosikan kayak saya. Misalnya saya di Instagram teman-teman almarhum, bang saya mau ngirim soto nih ke rumah abang, artis ya, oh iya deh Dol, kirim aja, saya kirim 10, tolong ya bang promoin. Nah jadi saya kayak gitu aja, jadi saya kasih artis makan, dia promoin, dan saya kasih beberapa artis saya kasih makan, dia promoin. Jadi kayak gitu aja promonya, sama kayak saya tuh gak pernah bosan buat kadang story kalau di warung, storyin buat dia. Dan kadang nyangkut juga kayak ada pesanan kantor, kadang nyangkut bang gitu bang, kita nggak ada yang tahu rezeki kan. Iya nyangkut kayak Vicky Prasetyo tadi juga baru WA, Dol besok ketemu hari Jumat, gue pesen soto 20 bungkus, ya udah alhamdulillah gitu. Jadi promosinya ya entar tetap biasa sih Vicky bayar, Vicky Prasetyo biasanya bayar, cuman kadang saya bilang udah nggak usah bayar pak, yang penting promoin. Dia bilang gitu, yang penting promo ya kan, tapi tetap alhamdulillah dibayar juga sih sama dia. Kalau dulu tuh Vicky tuh sama Sapri, itu incaran dari Sapri Vicky tuh. Jadi kalau Sapri puyeng nih gak punya duit nih, misalnya tanggal tua kan kadang Sapri gak punya uang tuh. Kalau manajemen kan gajian bulanan bang. Sapri kalau bilang sama saya nih, Dol Vicky Dol kadalin gak ke Sapri. Sapri bilang kayak gitu, kadang gimana? Suruh pesan soto ya. Nah Sapri yang ngojek tuh, soto gua sama Doli. Gak ada duit kata Vicky. Udah ada, Dol pesen Dol 100. Terus saya bawa 100 ke Facebooker, saya bawa, terus Vicky nagih, bayar ke Doli, transfer, udah. Ntar untungnya ada untung berapa? Untung sekian, udah bagi dua, mau gue bagi dua. Jadi gitu Sapri, nah Dol, ntar gue tau kan, kalau sudah Vicky nih Dol, tenang Dol, ntar tanggal 26 gue Ben, ntar gue tawarin. Jadi gitu Sapri, Ben, di soto gue Ben. Pas puasa itu ya? Hari apa aja dia, Ben, di soto gue Ben, kalau nggak punya duit pokoknya, mau puasa mau kagak punya duit pasti gitu. Apa sih Pri, di soto gue 50 aja, katanya kayak gitu. Akhirnya dibeli sama Ruben tetep. Ntar untuknya bagi dua lagi, langsung tuh cash, bagi dua. Kayak maksa itu. Iya maksa, jual maksa sampai kayak gitu. Marketingnya tuh, kalau lagi gak ada pemasukan. Parah, sampai dikerjain sama dia. Terus kayak Tapi kalau Ruben sering pasrah ya? Pasrah. Bayar aja. Pasrah kalau dia. Dan juga kayak artis top juga dulu waktu syuting JWB juga, itu semua dipalakin sama almarhum. Di soto gua dong lo, Madolino enak soto gua gitu-gitu. Almarhum pinter emang banget. Dia nggak malu juga kalau buat dagang. Sumpah nggak malu, sampai saya yang nyiapin soto dari sini bawa pakai mobil ke syuting, almarhum juga yang nyiapin bang. Disiapin pakai plastiknya, disiapin. Ya mungkin tuh makan tuh tinggal bayar doang lu. Jadi kayak gitu baik ya sumpah. Mungkin Bang Doli sendiri sekarang lagi ada di apa sih bang, kabarnya bang?
Siapa? Bang Doli Kalau lagi saya- sibuk syuting ya? Syuting mah alhamdulillah kadang ada kadang kagak gitu kan. Kalau ada alhamdulillah. Sekarang paling kayak sibuk-sibuk kayak MC sih MC. Jadi ini dapat amanah dari kayak banyak gitu teman-teman almarhum. Mungkin saya kayak gini nih kayak depan kamera mungkin bukan karena saya, karena almarhum gitu kan. Kayak mungkin almarhum udah ngasih kebaikan gitu ke temen. Jadi teman-temannya nih pada ingat saya, udah Doli aja. Kadang saya syuting kemarin di TV lokal tuh berapa episode alhamdulillah dapat sitkom. Kayak kemarin buat Dami sama Bang Komeng juga cuma tinggal nunggu keputusan TV-nya jangan apa enggak. Terus kayak MC, kalau MC sama Vicky Pasityo alhamdulillah tuh selalu ada MC setahun sekali tuh, sebulan sekali pasti ada. Dan alhamdulillah juga saya nih doain juga Kak Irma ya, insya Allah saya juga nyalek nih, mudah-mudahan mudah-mudahan kepilih juga. Saya juga nggak tahu nih tukang soto nyalek sih kepilih. Ya ini juga berkat almarhum yang ngajak saya nyalek tuh ya. Kata Sering jadi penyiar radio juga. Ya radio. Dan ini juga yang ngajak temennya almarhum. Dol, lu maju bareng gua, lu caleg DPRD, gua DPRD-nya. Ya alhamdulillah ini kesempatan. Kayak gimana nih kesempatan, dan pertama juga gak pernah mimpi bang, saya gak mimpi kok saya bisa jadi caleg, saya siapa sih, saya bilang gitu kan. Ya mungkin kembali lagi ya mungkin karena almarhum juga Bang Sapri ya, yang ngajak kan juga Bang Sapri ya, mungkin karena Bang Sapri baik sama beliau dan Bang Sapri juga mungkin ngedoain kita di sini ya, alhamdulillah ini berkat Bang Sapri sih. Caleg untuk Saya caleg untuk DPRD DPRD. Kota Bekasi Utara sama Medan Satria sih, insya Allah sih. Mudah-mudahan sih, tinggal nunggu keputusan doang nih. Doain ya. Ya, nanti udah ada visi misi dong. kalau visi misi belum kepikiran nih bang. Saya masih kaget nih, ini bener nggak sih saya jadi caleg gitu doang? Masih kita pikirin ini mimpi nggak sih? Kayak gitu masih kayak saya kadang sekolah aja pengen tolol kan sekolah. Aduh. Tapi Udah bismillah. lah, intinya bisa dagang ya. Bismillah, bismillah. Nah, belum ada sih visi misi belum ada sih. Cuman masih nggak kepikiran aja kok saya bisa gitu. Tapi kok bisa ini malah jadi tantangan, ya udah pasti bisa gitu. Berarti sosok Bang Sapri meski beliau sudah tidak ada tapi masih hidup akan jasa-jasanya ya Bang ya. Mungkin ada gak sih pelajaran yang diambil nih Mbak Irma juga dari sosok beliau, Pelajaran diambil dari kamu. Pelajarannya yang dari kehadiran beliau? banget ya. Almarhum tuh baik banget. Tadi Om Doli kan udah jelasin juga, dia rajin sedekah di sini tuh. Setiap sebulan sekali nyamperin anak yatim, janda-janda tua gitu. Jadi sekarang kadang kalau Sering tuh kan dapat undangan dia sedih gitu Kak. Katanya biasanya aku sama papa yang datang ngasih orang yang nyamperin anak yatim. Sekarang tuh malah aku yang diundang, cuma gitu Kak, sedih malah aku gitu. Emang pelajaran banyak banget sama lu, kayak kerja keras sih. Kebaikannya pokoknya Kita nih orang-orang biasa, kita orang yang nggak punya lah. Kayak bapak saya orang dagang sayur keliling ya kan, dagang sayur keliling. Almarhum juga cuma lulusan SD ya, mau ke SMP karena nggak punya biaya. Itu semua kita kakak-kakak saya nih lulusan cuma sampai SD doang, bahkan sampai nggak lulus SD ada karena biaya gitu, bukan karena kemampuan ya, cuma karena biaya. Abang-abang semua tuh nggak ada yang lulus sampai sekolah tinggi gitu. Dan almarhum benar-benar dari zaman itu, dari SD pun dia sampai jual kantong kresek di pasar Bernama, sampai jual cabai orang, sampai jual ikut orang dagang bubur. Dulu almarhum sebelum dagang bubur dia kayak ngikut orang di piringnya gitu, kayak terus ngebor sumur. Jadi sini kan dulu ada ngebor sumur ya. Nah almarhum tuh sebagai keneknya gitu yang ngebor sumur, kayak tukang nektor. Itu almarhum tuh, makanya itu pelajaran banget buat kita tuh. Nah saya nih ngerasa nih dulu kan saya sekarang kerja kan kadang benar-benar Bekasi ya. Saya kadang nih ngerasa lelah gitu di mobil kan, aduh capek banget dari Jakarta Bekasi kan. Cuma kadang tuh almarhum kayak saya ingat almarhum lagi, saya almarhum aja kuat gitu kan. Masa saya nggak pikiran, saya mikirnya ya karena saya sama almarhum berapa tahun ya kerja ya sampai belasan tahun gitu kan. Itu almarhum benar-benar susah payah lah, kayak kita bawa motor pun sampai nyewa kan, kita punya motor ada syutingan nih. Kita motor nyewa kan, nggak motor pribadi, nyewa, emang nggak punya motor, nyewa kayak syuting jam 8 pagi misalnya, kita bawa motor harusnya kan lebih santai ya, ini malah lebih awal, karena apa, takutnya hujan gitu. Makanya tuh almarhum disiplinnya tuh, pertama kerja keras, kedua disiplinnya juga, sampai sekarang dia mungkin sekolah saya juga diajar disiplin, kalah sekolahnya, ilmunya kalah disiplinnya sekolahan saya dibanding almarhum. Itu almarhum disiplinnya emang
benar-benar saya bilang saya akuin bagus gitu. Bahkan teman-teman aku juga pada bilang Pri orang lagi pada masang banner lu pada udah dateng kayak gitu kan. Kalau kayak lebih awal datang. ya lebih awal, makanya disiplinnya tuh emang bagus banget. Saya juga ngerasa jadi benar hidup saya di situ. Terus sama kayak sedekahnya gitu kayak, dan saya ingat salah satu tuh omongan dia tuh, setetes keringat orang tuh harus dihargain tuh, setetes orang nggak dihargain itu ya ibaratnya ya bakal balak juga buat kita kan gitu. Makanya tuh almarhum sama orang tuh nggak pernah yang namanya orang almarhum nyuruh dia doang nih, kayak contohnya bentar dong misalnya ke depan nyuruh fotokopi itu pasti mau dilupain gitu, walaupun itu karyawan ya, karyawan foto lagi nggak ada pembeli, tolong dong fotokopi di situ bentar, tetap dikasih uang pribadi nih upahnya. Jadi almarhum itulah, makanya saya di situ banyak pelajaran juga, harus harganya orang gitu, disiplinnya, kerja kerasnya banyak. Oke. Mungkin terakhir doa untuk almarhum boleh Mbak Bang. Doanya apa buat Doanya ya semoga papa di sana bahagia, tenang. Di sini kita juga udah baik-baik aja, doain kita semua sehat dan adiknya sukses selalu, sehat-sehat ya buat sama keluarga semuanya. Amin. Ya buat almarhum benar, mudah-mudahan diterima di sisi Allah gitu. Saya juga nggak pernah putus doain almarhum dimanapun dan kapanpun, saya nggak pernah putus gitu. Saya kayak depan kamera, saya kerja dimanapun, dan kerjaan saya itu salah satu kerjaan saya yang saya kerjani, saya lakuin itu dekat almarhum. Jadi setiap saya mulai kerja itu selalu bikin doa buat dia gitu, biar almarhum ridhoin saya kerja gitu. Kayak ya pokoknya kita ini jangan sampai putus lah, doain almarhum lah, karena emang almarhum baik buat keluarga kita, banyak perjuangan lah. Alhamdulillah keluarga kita dari keluarga nggak dipandang gitu ya, keluarga kita emang bukan orang terpandang, tapi berkat almarhum dikenal, dipandang. Jadi Allah angkat derajatnya lewat almarhum. Jadi kita semua insya Allah ikhlas tulus buat almarhum.